Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau ngobrolin jebakan finansial usia 20-an. Masa-masa ini kan seru ya, banyak peluang, tapi kalau nggak awas, wah bisa jadi pondasi masalah keuangan nanti. Jadi, misi kita kali ini kita bedah deh kesalahan umumnya biar Anda bisa lebih siap bangun keuangan yang kuat. Gimana? Betul sekali. Yang menarik itu gimana keputusan-keputusan kecil di usia 20-an itu efeknya bisa kayak bola salju gitu nanti. Jadi yuk kita bongkar aja 5 poin utamanya. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar kali ya, tapi justru sering banget kelewat nih katanya. Nggak punya anggaran bulanan. Nah, itu dia. Biar nggak reaktif gitu. Ada contohnya juga, metode 50-30-20. 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, terus 20% buat masa depan, kayak nabung atau investasi. Cukup jelas ya buat mulai? Iya, itu jelas banget sebagai awalan. Dan ini nyambung langsung ke poin kedua yang disorot, terlalu fokus sama gaya hidup. Tahu kan, tekanan buat kekinian gitu? Atau sering nongkrong tapi nggak dihitung. Intinya sih, bukan nggak boleh senang-senang ya, tapi sadar gitu. Pilihannya disesuaikan sama kemampuan finansial kita yang asli. Nah, sadar itu kuncinya ya. Betul. Pengeluaran yang disenaja, bukan yang ke bawah arus aja. Oke, tapi kan hidup nggak selalu lurus ya. Ada aja kejutannya. Ini nyambung ke poin ketiga nih. Bahaya nggak punya dana darurat. Wah, ini krusial banget. Iya kan? Kayak bangun rumah tapi nggak ada pondasi anti gempanya gitu. Sekali ada kejadian nggak terduga bisa ambruk semua rencana keuangan kita. Bener banget. Urusan kesehatan lah atau tiba-tiba kendaraan rusak. Nah, sisihkan rutin. Sekecil apapun, ya disisihkan aja dulu. Demi ketenangan pikiran juga kan? iya betul. Ketenangan pikiran. Dan ini juga ngaruh ke poin keempat. Nunda-nunda investasi. Banyak nih yang mikir, ntar aja deh masih muda. Padahal usia muda itu justru golden time-nya. Oh ya? Kenapa tuh? Karena kekuatan compounding. Bunga berbunga gitu. Kalau mulai lebih awal itu bedanya signifikan banget nanti hasilnya. Beda mulai sekarang sama 5 tahun lagi itu wah jauh potensinya. Jadi efek bola saljunya kerasa banget ya? Banget. Yang penting itu konsisten, nggak harus langsung gede modalnya. Nah terakhir nih poin kelima, kurang bijak milih cara bayar. Ini juga sering nggak disadari ya? Iya, ternyata nggak sekedar gesek kartu atau transfer aja gitu. Penting milih metode yang fleksibel tapi tetap bikin kita terkontrol. Contohnya mungkin cicilan oke lah buat barang penting banget yang mendesak. Tapi kalau buat sekedar keinginan, hati-hati. Risiko ya? Atau gimana kita manfaatin promo kartu kredit atau e-wallet, tapi secara cerdas. Buat efisiensi, bukan buat nambah pengeluaran baru. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, kelima poin ini tuh saling kait-mengkait, nggak bisa dipisah-pisah. Sehat finansial itu bukan cuma satu aksi, tapi bangun kebiasaan yang nyambung semua. Oh, jadi kayak satu ekosistem gitu ya? Nah, persis. Anggaran jadi petanya, gaya hidupnya diukur, dana darurat jadi jaring pengaman, investasinya dimulai dari awal, terus cara bayarnya juga cerdas. Semuanya jadi satu fondasi. Oke, masuk akal banget. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya, intinya, dengan tahu dan lebih penting lagi, menghindari jebakan-jebakan ini, Anda itu sebenarnya lagi ngasih hadiah buat diri sendiri. Kontrol penuh atas masa depan finansial Anda. Betul, ini bukan soal hidup susah, tapi soal bikin pilihan cerdas aja buat jangka panjang, biar lebih tenang. Jadi kita rangkum sedikit ya. Tadi kita udah bedah 5 kesalahan finansial umum usia 20-an. Abai anggaran, gaya hidup yang nggak kekontrol, nggak punya dana darurat, nunda investasi, sama keliru milih cara bayar. Intinya, bangun kebiasaan finansial yang baik dari sekarang, itu investasi terbaik buat diri Anda nanti. Nah, sebagai penutup nih, mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Coba dipikirin, di luar 5 poin ini, ada nggak sih satu kebiasaan finansial spesifik Anda sekarang yang kayaknya perlu dievaluasi lagi biar lebih pas sama tujuan besar Anda ke depan?